Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah dan sholawat Nabi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang sayang dengan hewan? Nah, coba kalian perhatikan hewan-hewan berikut ini. Kira-kira manfaat yang kita dapat dari hewan-hewan ini apa ya? Ya, kalian hebat. Sebagian hewan ada yang bermanfaat sebagai bahan makanan, seperti sapi, ikan, ayam, dan bebek. Dan ada pula yang dimanfaatkan tenaganya, seperti kuda, kerbau, dan unta. Ada juga yang hanya dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, seperti kucing, kelinci, dan burung. Lalu, tahukah kalian bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak? Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama seperti induknya. Tujuan hewan berkembang biak adalah agar dapat melestarikan jenisnya. Sama dengan tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu 1. Secara generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang diawali proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini biasa dikenal dengan perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua yaitu secara vegetatif atau secara tak kawin, adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini biasa dikenal dengan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau beranak atau melahirkan, yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Jadi hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Proses perkembangbiakan ovipar diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses ini disebut dengan pembuahan. Hasil dari pembuahan akan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Induk betina akan mengerami telur-telurnya. Di dalam telur terdapat janin yang memperoleh nutrisi makanan melalui kuning telur.
proses perkembangbiakan janin ovipar tergolong lebih cepat daripada hewan vivipar. Janin akan terus berkembang hingga siap menetas. Janin yang telah menetas akan mempunyai sifat dan fisik yang sama dengan induknya. Pembuahan pada hewan ovipar ada dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina. Hewan yang mengalami pembuahan internal yaitu ayam, burung, bebek, dan penyu. Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang mengalami pembuahan eksternal yaitu ikan, katak, dan lain-lain. Ciri-ciri ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, tubuh bersisi atau berbulu, dan tidak menyusui anaknya, juga tidak melewati masa mengandung. Platypus berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya jika sudah menetas. Jadi platypus ini adalah perkecualian dari hewan ovipar. Nah, ini adalah platypus, dia bertelur tetapi menyusui anaknya. Yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan atau beranak. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur atau ovum yang dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin dalam rahim induk betina. Induk hewan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, melewati masa mengandung, dan contoh hewan vivipar antara lain sapi, kambing, kucing, kelinci, tikus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya telur akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian bayi akan keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain tidak menyusui dan termasuk hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ovovivipar antara lain hiu, ikan pari, kadal, dan beberapa jenis ular seperti ular boa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.